Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membuat sebuah video presentasi online untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang mana kami akan membahas materi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12 yang bertugas sebagai moderator saya sendiri atas nama Amrina Roshada dengan NIM 20334010, dan yang akan membacakan slide presentasi yang pertama Apreza Putri dengan NIM 20334016, yang kedua Alfitri dengan NIM 20334008, yang ketiga Anissa Putrisari dengan NIM 20334011, yang keempat Anissa Rahmayoni dengan NIM 20334015, yang kelima Aprilian Zulfa Badria dengan NIM 20334016, dan yang keenam Andini Febriani dengan NIM 20334011. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita. Yang pertama akan dibacakan oleh Apreza Putri. Kepada Apreza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi dari kelompok 12. Apa pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni? Secara etimologis, kata ilmu berarti kejelasan. Karena itu, segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Akronim dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mana ketiga hal ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama Islam. Perkembangan ipteks ini sejalan dengan tuntunan agama, di mana seseorang akan terus mencari kebenaran dari apa yang dipelajarinya. Pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar atau dapat diterima oleh akal. Teknologi adalah realitas atau kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Teknologi dianggap sebagai penerapan ilmu pengetahuan, dalam pengertian bahwa penerapan itu menuju pada perbuatan atau perwujudan. Terima kasih kepada Apreza. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alfitri. Kepada Alfitri dipersilahkan. Kata seni adalah sebuah kata yang semua orang dipastikan mengenalnya, walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Konon kata seni berasal dari kata sani, yang kurang lebih artinya jiwa yang luhur atau ketulusan jiwa. Namun menurut kajian ilmu di Eropa mengatakan ART, artifisial, yang artinya kurang lebih adalah barang atau karya dari sebuah kegiatan. Hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Teknologi dan seni merupakan produk ilmu pengetahuan. Teknologi merupakan hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan yang berkarakteristik objektif dan netral. Sedangkan seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya yang merupakan ekspresi jiwa seseorang. Terima kasih kepada Alfitri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Putrisari. Kepada Putri dipersilakan. Klasifikasi ilmu menurut Islam.
Klasifikasi ilmu berawal dari keterbatasan potensi yang dimiliki rasio atau pemikiran nalar. Demikian proses pencariannya dibutuhkan pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Klasifikasi ilmu dorurif. Ilmu doruri adalah pengetahuan yang tidak memerlukan pemeriksaan dan pembuktian. Ilmu muktasab yaitu ilmu muktasab adalah suatu ilmu yang sudah baku hukumnya atau sesudah yang didapat atau dihasilkan melalui proses pemikiran atau kajian dan penggunaan dalil atau pembuktian. Ilmu menurut Muhammad bin Idris. Pertama itu ilmu abdan. Ilmu abdan atau arti lainnya adalah ilmu duniawi, yaitu segala macam ilmu yang didapat memberikan maslahat atau kebaikan di dunia dan kehidupan manusia serta makhluk lainnya seperti halnya ilmu kedokteran, ilmu perdagangan, ilmu kelautan dan sebagainya. Secara umum ilmu abdan atau duniawi ini hukumnya fardu kifayah. Yang kedua yaitu ilmu adian. Ilmu adian atau dalam makna lain adalah ilmu agama. Ilmu ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu yang hukumnya fardu ain, yang kedua yang hukumnya fardu kifayah. Terima kasih kepada Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Rahmayoni. Kepada Anissa, dipersilahkan. Hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tidak dapat dipisahkan. Semuanya saling berhubungan satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat dipengaruhi terhadap kehidupan manusia. Teknologi merupakan hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan yang berkarakteristik objektif dan netral. Teknologi mempunyai dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia dan mempunyai dampak negatif berupa ketimpangan dalam kehidupan. Seni adalah ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya yang merupakan ekspresi jiwa seseorang. Terima kasih kepada Anissa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilian Zulfa Badria. Kepada Ulfa dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di dalam pandangan Islam, iptek bersifat netral, yaitu iptek biasa, bisa memberikan dampak positif dan negatif, sehingga Islam memandang iptek berdasarkan niat, motivasi, tujuan, dampak penggunaannya. Oleh karena itu, ilmu dan juga iman adalah suatu hal yang tak bisa dipisahkan. Karena dengan ilmu iman yang baik, maka ilmu tersebut dapat dipastikan akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi seluruh umat manusia. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek dan mengembangkan seni jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika soal aspek iptek dan seni telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terima kasih kepada Ulfa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andini Febriani. Kepada Andini dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap iptek. Dipandang dari sudut filsafat,
ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap ipteks. Pertama, bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu tetap ada, tidak hilang. Kedua, bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan meraih hakikatnya agar ilmu itu menjadi meningkat. Ketiga, bertanggung jawab dalam mengamalkannya agar ilmu itu berbuah. Keempat, bertanggung jawab dalam mengerjakannya kepada orang yang mencarinya agar ilmu itu menjadi bersih atau terbayar zakatnya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 12. Dari materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikali dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni. Itulah hasil presentasi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.